Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan peragakan apa yang saya pegang. Paham ya? Sekali lagi ya Bu, saya instruksikan, peragakan apa yang saya ucapkan, tapi jangan peragakan apa yang saya bilang. Oke, kita mulai ya. Pegang mata, rambut. Oke, berarti fokus. Kita ulang ya Bapak Ibu. Sekali lagi, pegang hidung, pegang mulut, tangan kanan. Oke, fokus. Oke, kita ganti instruksinya. Tapi jangan peragakan yang saya bilang. Paham ya instruksinya ya Bapak Ibu? Oke. Pegang telinga, pegang hidung, Benar. pegang tangan temannya. Mana teman? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu fokus tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Digagas oleh Menteri Agama kita ya, ini dia disampaikan. Ya, oke. Pertama, kita akan membahas dulu bagaimana atau apa itu definisi dan posisi kurikulum cinta. Nah, kurikulum cinta itu mengambil posisi sebagai jiwa atau lagi. Ini paling enak nih, cinta kepada bangsa dan negara. One and the only mapelnya, PKN. Jadi dia gak bingung-bingung nanti memasukkan kemana. Dapat dia sendiri kepada bangsa dan negara. Oke. One and the only. Diagramnya kita juga punya di kurikulum berbasis cinta. Makanya saya bilang tadi, kurikulum berbasis cinta ini buat pendekatan yang hampir sama seperti deep learning, tapi dia karena kita kan sebenarnya pendidikan, nyambung di Kementerian Pendidikan. Tapi kita di bawah naungan Kemenak, kita juga punya pendekatan. Jadi madrasah itu menggabungkan dua pendekatan tersebut, pendekatan deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Temanya itu ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kepada berbasis cinta. Saya kalau mendengar masalah cinta ini kadang-kadang selalu gagal, tapi lebih besar hasilnya. Gitu. Karena di sini kan melalui yang diwacanakan ataupun dari Menteri Pendidikan Agama, ya ada 5 cinta di situ. Kalau tadi saya dengar pendekatan cinta hanya pada diri sendiri kalau dalam Penjas, sebenarnya kalau dalam Penjas itu harus mencakup 5 cinta itu tadi, ya terutama kalau bagi seorang atlet katakanlah sepak bola ya kan, harus lebih dekat kepada Allah. Sportivitas, kemampuan skill diri sendiri, juga kalau berprestasi juga bisa secara mengibarkan bendera Indonesia ke luar negeri. Ini apakah hanya diambil mencakup satu cinta saja atau bisa berkolaborasi dengan cinta yang kelima lagi? Nah itu maksud saya. Itu aja lah dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Desi dan Bu Desi yang telah memaparkan kurikulum berbasis cinta ini, di mana sama-sama kita ketahui bahwa munculnya kurikulum berbasis cinta ini berdasarkan keprihatinan pembelajaran tentang krisisnya moral anak-anak. Ya, kita selama ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka ditambah dengan Kementerian Agama yang menambahkan rahmatan lil alamin. Kemudian Kementerian Agama juga di sini menambahkan berbasis cinta. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah kita jalani, tapi di kurikulum merdeka yang sebelum berbasis cinta itu kita lebih mengedepankan anak-anak, refleksi anak-anak, bermakna untuk anak-anak, tapi munculnya berbasis cinta itu kan untuk menambahkan rasa kasih sayang antara guru dengan siswa. Kemudian bagaimana mereka yang belajar 1 hari penuh itu tapi tidak jenuh. Kenapa? Karena adanya rasa cinta. Karena
satunya tidak mau melukai, gitu kan. Nah, jadi di sini diharapkan dari pemaparan tadi bahwa munculnya rasa kasih sayang bukan hanya di antara guru dengan siswa, tapi di antara temannya juga. Supaya apa? Supaya ahlak tadi lebih baik lagi. Kemudian rasa senang dalam belajar itu tidak bosan bagi anak-anak. Karena mungkin biasanya kalau mereka belajar itu pas saat belajar aja senangnya, ketika muncul soal-soal, ketika muncul yang mungkin bagi dia tidak suka presentasi, mereka tidak suka. Jadi bagaimana kita membuat mereka suka gitu. Jadi mungkin kalau bagi saya guru IPA yang dimana di situ pembelajarannya ada belajar menghafal dan ada belajar menghitung, yang dua-duanya ini dua hal yang berbeda, yang biasanya untuk matematika dan untuk sosial. Tapi IPA itu kan mencakup dua bagian ini, yaitu menghafal dan menghitung. Yang saya alami memang ketika belajar menghitung, ya rasa tidak suka itu jelas kelihatan sekali. Nah, jadi mungkin itu bagi saya ya, pembelajaran bagi saya bagaimana mereka itu suka di bidang fisika tadi. Jadi dalam hal ini mungkin dari Bu Desri nanti dapat kiat-kiatnya untuk bagian berhitung itu, bagaimana mereka itu suka gitu belajar berhitung. Karena mungkin kalau di bagian menghafal nampak bisa, tapi menghitung nampak terus 50% kurang suka. Jadi saya rasa itu aja, Bu Desri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di SKI yang ibaratnya seperti yang disampaikan Bu Leni tadi, hampir sama jenuhnya. Karena saya lebih banyak cerita sejarah. Kalau catatan jangan ditanya Bu, maka saya sering dari buku paket itu hal yang penting aja, takut anak-anak itu keriting nulisnya. Jadi kalau di kelas 8 ini alhamdulillah enak. Menengok sejarah bisa kami munculkan dari televisi. Di kelas-kelas lain saya memang harus banyak bicara. Ya, dan dengan adanya kurikulum berbasis cinta dengan pendekatan di ini tadi, itu bisa saya simpulkan sendiri bahwasanya harus menciptakan kesadaran berbakti dan menggembirakan itu tadi. Yang payahnya yang terakhir ini Bu, menggembirakan. Nah, ini yang paling susah. Jadi di sini saya menghimbau kepada pihak madrasah, bolehlah menyiapkan yang namanya Infokus paling tidak 2, karena saya sendiri bidang studi SKI terus terang saya perlu sekali. Memang kalau beli pribadi saya belum sanggup. Saya harap sekolah bisalah meminjamkan Infokus. Insya Allah tidak setiap minggu saya pakai Infokus, tapi di kala-kala perlu, karena kita sejarah tentang Solahuddin yang memang pada waktu itu belum ada kamera, syukur udah ada YouTube. Jadi kalau ada Infokus kan di kelas itu bisa kita tampilkan. Dengan adanya penayangan Infokus tadi, televisi itu kan merupakan salah satu faktor yang menggembirakan untuk anak dalam mengikuti pembelajaran. Itu dari saya, terima kasih. Sendiri Belum, Kak. Ulangi. tuh. Bebek siapakah? Dari duluan ke PKN kayaknya duluan. Enggak. Lanjut Piki IPS, SPD. Siapa duluan? Iya, Piki, BK, SPD, PJO, bahasa Indonesia. Siapa duluan? Iya, bahasa Arab. Lanjut Piki, lanjut PJOK. Lanjut PJOK. Mentang lah. Yang bersifat visual, kemudian cara belajar visual 50%, auditorial 25%, kemudian kinestetik 25%. Tempatnya lebih suka belajar sekaligus bereksperimen. Lingkungan tempat tinggal mayoritas masyarakat, mayoritas anak-anak kita
gak ada ya Bu, karena ini karena itu ya, karena nanti kan kami tampilkan RPP-nya, maksudnya nampak dia yang mananya. Jadi yang pertama itu adalah mapel IPS. Karena di TP-nya itu sudah jelas dia Bapak Ibu menjelaskannya, sehingga murid cinta ilmu. Kenapa rupanya? Dia diintegrasikannya Bu dengan KBC-nya Bu. Itu ditandai merah. Tujuan pembelajarannya murid mampu memahami arti penting sosialisasi dalam keluarga. Itu kan materi umumnya. Nah, setelah itu sehingga ada dia tujuannya itu, tapi ada dia kebermanfaatannya ke cinta kepada anggotanya Pak Arif BK. Ini karena perhatikan juga kita semua materi integrasi, cuma cinta kepada Allah, cuma cinta kepada ilmu. Tidak ada ini kayak dibuka kurungnya, dijelaskannya cinta kepada Allah, menyadari potensi diri, cinta kepada ilmu, mengembangkan minat dan bakat. Pokoknya dia kayak dijelaskannya ke situ gitu. Itu sih yang kami lihat. Karena kan ini kita mengintegrasi. Siapa narasi ini kan? Yang sering tinggal di kereta api. Oke. Oke, Pak, lanjut. Tapi insya Allah pertemuan ini saya kira sangat bermanfaat. Apa yang disampaikan oleh dua materi kita begitu luar biasa. Tadi saya di ruangan saya berpikir begini, pertemuan mereka di MTSN 2 itu paling berapa menit ya? Kemudian bisa kita bayangkan dengan riuh suara manusia yang begitu ramai, tapi ternyata mereka bisa merekam itu. Berarti saya beranggapan bahwa yang sudah kita lakukan hari ini Bu, saya berharap nanti terus ditagih. Yang sudah dikirim saya minta tolong, kalau memang masih perlu perbaikan nanti dikoreksi lagi. Nanti ini kita jadikan satu bundelan menjadi laporan kita. Termasuk nanti ini, kalaupun ini lupa fotonya tapi filenya disimpan, nanti kita jadikan laporan. Daftar hadir pertemuan hari ini, foto-foto yang disampaikan Pak Iwan kita jadikan satu laporan bahwa kita pernah melakukan sosialisasi. Tapi yang jelas Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini maksimal kita 100% menguasai. Tapi yakinlah, ke depan ada perubahan lagi tuh. Ya sudah berjalan terus. Artinya panjang. Saya mohon maaf bila pertemuan ini kurang memenuhi apa kita ekspektasi kita semua, baik makan dan minuman segala macam. Inilah dulu tahapan awal, karena kita berharap nanti ada pertemuan besar lagi MGP ya, untuk mengakomodir kita semua pada hari ini. Dan barangkali ini hanya bisa saya sampaikan, terima kasih atas semua yang ada. Nanti ditagih lagi ya, dalam perbaikan lagi, dan jangan bosan narasumber berdua untuk memberikan kawan-kawan ini ilmu yang bermanfaat agar RPP-nya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh narasumber pada sore hari ini. Ini saja, mohon maaf. Assalamualaikum dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Workshop implementasi kurikulum berbasis cinta dengan pendekatan deep learning, sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kasih apa sih? Oke. Oke, Pak. Lanjut. Dari sini Pak Iwan. Udah. Lihatlah Pak. Oke. Jangan lihat dalamnya, tapi amplopnya Oke. Lanjut. Aku persiapkan kita Ibu Trinawati. Oke. Next. Mas Nawati. Oh. Next. Oke. Dua kali jangan dua kali. Oke. Indah. Eli Ramadhani. Hayani. Ibu Wiwi. Lanjut. Ibu Amel. Oke. Hasana Rambe. Bu Inatul Jamro.
Ibu Oke. Oke.